Salam guyub rukun, bersatu dalam damai. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa secara sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah menjelang tiba, yaitu waktu dibukanya paguyuban manusia sakti. Ya, untuk itu dengan ini saya menyatakan paguyuban manusia sakti dibuka untuk umum. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi. Oke, terima kasih telah menyaksikan video pembukaan paguyuban manusia sakti pada hari ini, Minggu 17 Agustus 2025. Oke, selanjutnya mohon izin saya jelaskan tentang apa itu paguyuban manusia sakti ya. Apa sih paguyuban manusia sakti itu? Oke. Paguyuban manusia sakti adalah sarana bertemunya manusia yang mempunyai tujuan untuk konsisten menjadi manusia yang baik bagi diri sendiri dan semua orang. Ya. Kata sakti di sini bukan berarti orang yang hebat ya, tetapi merupakan kepanjangan dari syukur, aktif, kreatif, terampil, inovatif. Jadi sakti di sini itu adalah kepanjangan dari itu tadi ya. Yang S-nya yaitu merupakan syukur, A-nya yaitu aktif, K-nya kreatif, T-nya terampil, dan I-nya inovatif. Maka itu sakti adalah kepanjangan dari itu tadi. Biar tidak salah paham di sini ya. Mungkin yang sebelumnya mengira sakti yang bagaimana itu tadi sudah saya jelaskan bahwa kata sakti di sini adalah merupakan kepanjangan dari syukur, aktif, kreatif, terampil, dan inovatif. Oke, lanjut kita akan melanjutkan ini di sesi tanya jawab ya. Karena saya di sini masih sendiri, belum ada yang membantu untuk sesi tanya jawab, maka untuk pertanyaan akan saya lontarkan dan juga akan saya jawab sendiri. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu yang sudah seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kapan berdirinya paguyuban manusia sakti ya? Paguyuban Manusia Sakti berdiri pada hari Minggu 17 Agustus 2025. Tepatnya di Gang RT 07 Pabrik nomor 34 RT 07 RW 01 Dusun Gedongan, Desa Wadung Asri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Oke. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa visi dan misi paguyuban manusia sakti? Ya, di sini kita jawab visi dari paguyuban manusia sakti adalah menciptakan suasana guyub rukun bersatu dalam damai. Ya, visi menciptakan suasana guyub rukun bersatu dalam damai. Untuk misinya apa? Misinya adalah menjaga setiap ketikan, ucapan, perkataan, dan perbuatan agar tidak menyakiti perasaan, hati, jiwa, dan raga orang lain. Ya, itu tadi visi dan misinya cukup jelas, di mana di sini kita itu ingin menciptakan suasana yang guyub rukun dimanapun kita berada, selalu dalam situasi yang damai. Jadi seperti itu. Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya. Siapa saja yang boleh bergabung di paguyuban manusia sakti? Jawabannya yaitu yang boleh bergabung di paguyuban manusia sakti adalah manusia yang mempunyai niat baik ya, untuk menjadi orang baik bagi diri sendiri dan semua orang. Jadi bagi siapapun tanpa terkecuali ya, manusia dimanapun berada, bila ingin bergabung di paguyuban manusia sakti, yaitu syaratnya yaitu mempunyai niat baik ya. Kalau belum punya niat baik untuk
menjadi orang baik ya jangan bergabung dulu. Jadi seperti itu ya, karena mengingat paguyuban manusia sakti ini adalah sarana untuk bertemunya orang-orang yang ingin menjadi baik secara konsisten. Jadi seperti itu. Ke pertanyaan selanjutnya, apakah bila bergabung di paguyuban manusia sakti wajib menjadi member atau anggota paguyuban manusia sakti? Jawabannya tidak. Jadi bila Anda ingin bergabung, maksudnya bergabung di sini adalah ingin mengikuti kegiatan-kegiatan umum di paguyuban manusia sakti, ya itu boleh tanpa harus menjadi member atau anggota dulu. Jadi silakan kalau mungkin nanti kita ada latihan atau pembinaan secara umum, nanti saudara bisa bergabung atau mengikutinya tanpa harus menjadi member atau anggota. Jadi seperti itu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, jadi apa yang membedakan yang bergabung dan yang menjadi member atau anggota? Oke, di sini saya jelaskan. Yang bergabung hanya bisa mengikuti kegiatan umum saja, ya. Jadi bila Anda punya niat hanya aku ingin gabung ikut kegiatannya aja, Pak, belum mau jadi member atau anggota, ya nggak apa-apa, silakan ya. Jadi ya bila saudara hanya bergabung saja tanpa harus menjadi member, itu seperti ini keterangannya. Yang bergabung hanya bisa mengikuti kegiatan umum saja, ya. Sedangkan bagi yang menjadi member atau anggota bisa mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh paguyuban manusia sakti, ya, baik yang umum maupun yang privat khusus. Sepertinya contoh pelatihan pembina paguyuban manusia sakti, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang member itu hanya bisa mengikuti kegiatan saja, tapi tidak bisa menjadi pembina di paguyuban manusia sakti. Jadi seperti bedanya. Silakan siapa saja boleh. Yang penting kalau mau menjadi member, silakan dilihatkan niatnya untuk menjadi orang yang baik. Ya, seperti itu. Terus kalau sudah bergabung, ya, bagi yang sudah bergabung dan ingin menjadi member, bagaimana caranya? Yang di sini ada pertanyaan, bagaimanakah cara menjadi member atau anggota paguyuban manusia sakti? Ya, caranya yaitu menyatakan keinginan untuk menjadi member atau anggota paguyuban manusia sakti. Ya, terus siap bersedia menjaga ketikan ucapan, perkataan, dan perbuatan agar tidak menyakiti perasaan, hati, jiwa, dan raga orang lain. Ya, jadi seperti itu sesuai dengan misinya, ya. Terus membayar biaya pendaftaran sesuai dengan nominal yang ditentukan pada saat itu, ya, karena nanti pada saat Anda menjadi member saat ini dan di tahun berikutnya itu akan berbeda nominalnya. Nanti akan dijelaskan secara umum bila Anda sudah bergabung di paguyuban manusia sakti. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah keuntungan menjadi member paguyuban manusia sakti? Oke, salah satu keuntungannya adalah bertemu dengan orang-orang yang berusaha konsisten untuk menjadi orang baik, ya. Jadi di paguyuban manusia sakti ini adalah merupakan sarana yang khusus mengajak orang-orang yang berat baik aja. Jadi semuanya kita pastikan nanti semua yang bergabung di sini adalah orang yang punya niat baik. Jadi kalau saudara masih belum punya niat menjadi orang baik, ya jangan bergabung dulu, ya, karena nanti tidak bisa untuk menjadi anggota. Terus lanjut ya, keuntungannya yaitu bisa mengikuti kegiatan positif yang diselenggarakan oleh founder baik yang umum maupun privat atau khusus, ya. Terus juga terdaftar dalam data member atau anggota paguyuban manusia sakti, ya, yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi pembina di paguyuban manusia sakti. Jadi bagi Anda yang ingin menjadi pembina atau pelatih di paguyuban manusia sakti, salah satu syaratnya yaitu harus menjadi member atau anggota, ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah ada larangan khusus bagi yang sudah menjadi member atau anggota paguyuban manusia sakti? Pastinya ada, ya. Di sini larangannya satu. Bagi yang sudah menjadi member atau anggota paguyuban manusia sakti dilarang melanggar pernyataan yang sudah dibuat atau disampaikan. Bila melanggar maka akan dihapus dari daftar member atau anggota paguyuban manusia sakti, ya. Jadi seperti itu. Bagi yang sudah menjadi anggota, bila melanggar
pernyataan yang sudah disampaikan dinyatakan, maka akan dihapus dari data atau member Paguyuban Manusia Sakti. Kedua, member atau anggota dilarang membahas suatu permasalahan yang bisa menimbulkan perdebatan yang mengarah pada perpecahan dan permusuhan. Itu sangat dilarang sekali ya. Kemudian pada saat mengikuti pertemuan Paguyuban Manusia Sakti, bagi member atau anggota dilarang memakai pakaian yang ada tulisan dan gambar yang mewakili golongan atau kelompok tertentu. Jadi nanti bagi member atau anggota Paguyuban Manusia Sakti, nanti di saat kita mengadakan satu pertemuan itu kita pakainya pakai pakaian netral atau polos, tidak ada tulisan atau gambar yang merujuk pada suatu kelompok atau golongan tertentu ya. Jadi nanti biar kita bisa itu merasa sama-sama nyaman ya, tidak ada nanti biar tidak ada kata-kata provokasi dalam kaos atau gambar yang kita pakai. Jadi seperti tujuannya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa saja yang bisa membuat member atau anggota diberhentikan atau dihapus dari daftar data member atau anggota Paguyuban Manusia Sakti? Seperti yang di atas tadi ya. Jadi kembali ke yang atas tadi, yaitu member bisa diberhentikan bila satu, berhenti atau menghapus data dari daftar Paguyuban Manusia Sakti atas kemauan sendiri ya. Kedua, melanggar pernyataan yang sudah dibuat atau disampaikan. Oke, sebagai catatan, jika member atau anggota berhenti atau menghapus data dari Paguyuban Manusia Sakti baik atas kemauan diri sendiri maupun karena melanggar pernyataan, maka data member akan hangus ya. Jadi seperti makanya ini kenapa kok seperti ini, karena biar kita itu bisa konsisten ya, kita sudah niat untuk menjadi orang yang baik melalui ini dan seterusnya, maka jangan sampai kita mengulangi kesalahan-kesalahan kita yang dulu ya. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa agenda terdekat dari Paguyuban Manusia Sakti? Oke, agenda terdekat nanti kita akan mengadakan giat latihan olah pernapasan dasar manusia sakti untuk relaksasi kenyamanan tubuh, pikiran, dan jiwa raga. Oke, saya rasa untuk saat ini garis-garis besar daripada Paguyuban Manusia Sakti sudah disampaikan. Untuk nanti lebih detailnya nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video pembukaan Paguyuban Manusia Sakti untuk umum ya. Terima kasih, semoga apa yang kita ceritakan ini, apa yang diceritakan oleh Paguyuban Manusia Sakti ini bisa terlaksana agar tercipta suasana yang nyaman dan damai di setiap lingkungan kita berada. Oke, dari saya bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi ya. Salam guyub rukun, bersatu dalam damai.